please welcome Jehian Panangian Sijabat. Welcome to my channel. Oke, minta perhatiannya sebentar dan perhatikan gambar di depan ini ya. Mas satu ini di depan. Oke, I'm gonna give you 15 seconds to think about one word and analyze, oke? Jadi jangan langsung spontan. Analyze the picture here dan pikirkan apa yang sedang terjadi di layar ini, oke? Oke, I'm gonna give you time. I need your attention to the man on the screen, and I give you 15 seconds to think one word and analyze the picture. What happened there? Cool. Alright, aku anggap kalian udah berpikir apa yang sebenarnya terjadi di gambar yang ada di belakang layar kalian ini. Dan aku akan coba untuk mengutarakan beberapa frase yang kalau misalnya itu ternyata adalah sesuatu yang ada di pikiran kalian, kalian bisa ngomong yes dalam hati. Oke? Jadi kalau dilihat-lihat, ini bapak satu ini lagi foto di sebuah tempat yang cukup signature di kampusnya. Terus dia lagi pegang balon, artinya dia lagi celebrating something. Dilihat dari outfitnya, dia juga pakai selempang, dan dia bawa balon bertuliskan ST. Jika teman-teman semua memperhatikan dan menganalisis, maka teman-teman semua mungkin menduga bahwa this person is an engineering guy yang baru lulus sesuatu, entah dia sidang atau dia baru dapat jadwal wisuda dan lain-lain. And yes, this is Jehian dari tahun 2014 ke tahun 2018. Jehian Panangian Sijabat, sarjana teknik Dirgantara. So I begin my campus year di ITB sebagai anak dari sebuah jurusan yang cukup prestigious, dan pada saat aku You have think what happened in the picture and express praise in your mind. Say yes, and this man photo in some place that signature in his campus, hold balloon and celebrate something. He hold balloon that write ST. I analyze this person as an engineering that have got a schedule for his exam or anything. And yes, this is Jehian from 2014 until 2018. I begin my campus year in ITB as a student from a faculty. So, aku jadi salah satu murid baru yang sangat semangat menjalaninya. Namanya adalah teknik Dirgantara, atau pada zaman aku dulu sebutannya aeronautika dan astronautika. Sesuatu yang susah. Nah, but if you look the next picture, this is me now. Technically not now, karena masih ada kumisnya. Yang di depan kalian udah gak ada kumisnya. Oke? So this is me and my talents. Mereka adalah content creators yang namanya udah aku tulis di sana. Ada Karin, ada Hansol, Akuya, ada adikku sendiri, my own brother, namanya Jerome, ada Tomo, ada Tura, and so on and so on. Pikirkan kembali satu hal ketika kalian melihat gambar di sini dan bandingkan dengan Jehian di gambar sebelumnya. Maka mungkin yang ada di pikiran kalian ketika kalian melihat gambar ini adalah salah satu dari kata-kata di sini. Jehian Panangian Sijabat, si paling salah jurusan. Dari anak sarjana teknik Dirgantara, tiba-tiba melipir dan bekerja di bidang yang sangat tidak nyambung dengan jurusannya, yaitu jadi manajer content creator. Dan istilah next picture, this is me now and my talents. The name has written there, and think again about this picture and compare it with Jehian in previous picture. Maybe you think one word when you see it.
someone that have wrong major, different major from aeronautic engineering, and now being manager content creator. Selain ada di layar kalian. Nah, kalau misalnya kita perhatikan, kenapa bisa ada this kind of disparity antara Jaehyun di gambar yang pertama dan Jaehyun di gambar yang kedua? For example, Jaehyun di gambar pertama, Jaehyun yang sedang pakai toga, sedang melihat masa depannya di bidang yang ia pilih ketika ia masuk ke kampus yang dia pilih pada awalnya. Dan Jaehyun di samping, adalah Jaehyun yang sedang bersantai bersama dengan talent yang dia manage di pekerjaan dia yang sekarang. Apa satu hal yang menjadi benang merah dari gambar di kiri dan gambar di kanan? Dan tadi aku sudah sebut adalah dua kata yang sangat umum terjadi di Indonesia yang dinamakan dengan salah jurusan. Let's see Jaehyun in the first picture and the second picture. Jaehyun in the first picture is wearing graduation gown and see his future in his major that have chosen, and Jaehyun in the second picture is enjoying with his talent that he managed in his job now. And what the correlation, what the two words that correlation, what correlation in the first picture and the second picture, toward that common happen in Indonesia that we called as wrong major. Teman-teman semua udah tahu. So if we're talking about jurusan dalam bahasa Inggris kita namakan dengan major. So, I was invited here to talk about major and stuff. And gimana caranya kita bisa overcome ketika kita merasakan bahwa kita kayaknya not meant to be for this major. Sekarang, I wanna do a little survey. Buat teman-teman semua di sini yang ada di bangku kuliah, tolong angkat tangan. Bangku kuliah, oke, nice. Oke. Nggak boleh cheating ya, nggak boleh ada yang noleh ke kiri dan kanan. Buat teman-teman semua yang merasa sudah berada di jurusan yang tepat dan sangat ingin bekerja di jurusan tersebut, silakan turunkan tangannya. Oke, semuanya sekarang boleh turun tangan. Menurut survei teman-teman semua, lebih dari 80% mahasiswa di Indonesia mengalami namanya salah jurusan. Dan bahkan di tempat ini aja, aku bisa melihatnya. Bahwa ada teman-teman semua di sini yang masih belum yakin apakah akan bekerja di jurusan atau bekerja di bidang yang sesuai dengan jurusan yang kalian tekuni sekarang. Dan hal ini akan jadi topik bahasan in my TED Talk. We're going to talk about academic major. Nah, what is academic major, teman-teman semua? Talk about major and stuff. And gimana caranya kita bisa overcome ketika kita merasakan bahwa kita kayaknya not meant to be for this major. Sekarang, I wanna do a little survey. Buat teman-teman semua di sini yang ada di bangku kuliah, tolong angkat tangan. Bangku kuliah, oke, nice. Oke. Nggak boleh cheating ya, nggak boleh ada yang noleh ke kiri dan kanan. Buat teman-teman semua yang merasa sudah berada di jurusan yang tepat dan sangat ingin bekerja di jurusan tersebut, silakan turunkan tangannya. So now, how to welcome it when we feel we choose the wrong major? Now I will do little survey to friend that in campus life. Raise your hand, and for you that feel in the right major and want to work in that job, please lower your hand. Oke, semuanya sekarang boleh turun tangan. Menurut survei teman-teman semua, lebih dari 80% mahasiswa di Indonesia mengalami namanya salah jurusan. Dan bahkan di tempat ini aja, aku bisa melihatnya. Bahwa ada teman-teman semua di sini yang masih belum yakin apakah akan bekerja di jurusan atau bekerja di bidang yang sesuai dengan jurusan yang kalian tekuni sekarang. Dan hal ini akan jadi topik bahasan in my TED Talk. We're going to talk about academic major. Nah, what is academic major, teman-teman semua? Kalau kita ambil terjemahan dari Google atau kita ambil terjemahan dari website atau US ChatGPT, maka kamu akan menemukan jawaban-jawaban seperti ini. Panjang sekali, bukan?
An advanced academic major is the academic discipline, dan lain-lain. Kalian belajar ini, kalian belajar A, kalian belajar B. Kalian masuk jurusan A di kampus B. Kalian masuk pilihan di sini, kalian disuruh orang tua kalian untuk masuk ke jurusan tersebut. That's academic major. Tapi teman-teman semua, according to the survey, 50% the student in Indonesia choose the wrong major, and from here I can see that most of you not sure to work in your major. So now we talk about academic major. So what is academic major? When we searching on website, there are long explanation about it. You can learn A and then choose B. That's academic major. dengan menggunakan definisi academic major sebagai sesuatu yang kita pilih untuk akhirnya kita mendediksikan hidup kita ke arah sana, sepertinya tidak tepat. Bisa dilihat dari teman-teman semua tadi yang masih mengangkat tangan, karena masih ternyata walaupun sudah ada di stage ini, udah masuk dalam bangku kuliah, tapi kita masih tidak yakin apa kita tetap akan bekerja di bidang tersebut. Nah, that's why now I want to introduce to you a new concept atau sesuatu yang aku pegang sendiri untuk mendefinisikan apa sebenarnya jurusan atau tempat kalian belajar sekarang. See it this way. So with that definition as something that we choose, we predict our life is not right. We still not sure that we will work in that major that we have chose. So now I will introduce to you the concept to define major. So school system is a commitment-based time investment. Jadi bukan lagi tentang jurusan A, bukan lagi tentang jurusan B, tapi investasi waktu kalian. Mungkin buat teman-teman semua di sini, nggak cuma investasi waktu, bisa jadi investasi fokus. Atau misalnya investasi uang. Atau investasi uang, investasi finansial, uang dan uang. You get what I mean. Jadi school system atau education system yang kalian masukkan ketika kalian ada di bangku kuliah sekarang adalah sebuah investasi. Apapun investasi itu, apakah orang tua kalian yang menginvestasikan uang mereka, atau kalian menginvestasikan waktu dan tenaga kalian dan fokus kalian untuk menjalani sesuatu for the greater good. So school system is a commitment-based time investment. It's about time investation. So the education system is a investation. Maybe it can be your parents that invest their money for you, or your investation for your time on and your focus. Nah, yang membedakan itu dengan kalian tidak masuk dalam sebuah school system adalah bahwa kita diintroduce to a unique academic ecosystem. Aku garis bawahi di bagian uniknya, karena school system mempunyai satu ciri khas yang tidak dimiliki oleh ekosistem pendidikan lainnya. Misalnya ekosistem pendidikan non-formal yang tidak menggunakan jalur-jalur sekolah. Atau akademia, misalnya belajar secara otodidak. Dengan kalian tidak masuk dalam sebuah school system adalah bahwa kita diintroduce to a unique academic ecosystem. Aku garis bawahi di bagian uniknya, karena school system mempunyai satu ciri khas yang tidak dimiliki oleh ekosistem pendidikan lainnya. Misalnya ekosistem pendidikan. So the difference when you don't go to a school system is to introduce the unique school ecosystem. I give a line in the unique because school system has something special that other school system is don't have it. Non-formal yang tidak menggunakan jalur-jalur sekolah atau akademia, misalnya belajar secara otodidak di Google atau belajar secara apa. Walaupun sebenarnya kita belajar di tempat-tempat yang terkesan non-formal, itu pun mempunyai unique academic ecosystem sendiri. Nah, kalau kita deep down atau for example, in the formal or non-formal education, non-formal is when we learn autodidact from Google,
and informal education is have its own school ecosystem. The deep dive ke dalam unique academic ecosystem, maka kita bisa menemukan bahwa unique academic ecosystem itu terdiri dari beberapa hal seperti satu, the major atau jurusan yang memang kalian ambil. Oke, benar. Misalnya kalian memilih jurusan teknik mesin, kalian memilih jurusan ekonomi, kalian memilih jurusan akuntansi, kesehatan, dan lain-lain. Tapi selain hal itu, ada hal-hal lain juga yang dipertimbangkan dalam sebuah unique academic ecosystem. Hal-hal seperti, contohnya, When we deep down to the school ecosystem, the unique school ecosystem have many things. For the first one is the major that you have choose. For example, engineering or other. When we deep down to school ecosystem, we found that unique school have many things. The first one is the major that you choose. For example, the technique, engineering, or economic, accountant, the healthy or everything. But there are other things in school ecosystem, like the correlation between your teacher and you, or your campus with its facility, like the building or everything that you can get there, and your relationship with your friend. itu ada hal-hal lain juga yang dipertimbangkan dalam sebuah unique academic ecosystem. Hal-hal seperti, contohnya, hubungan antara kalian dan guru kalian, atau jaringan dosen atau jaringan teknik tenaga didik yang sedang mengajar kalian di sana, atau misalnya kampus kalian belajar dengan segala macam fasilitasnya, besar gedungnya, dengan segala macam kenikmatan yang kalian bisa dapatkan dengan cara kalian masuk dalam situ, dan juga hubungan yang kalian bangun bersama teman-teman kalian. So a unique academic ecosystem itu adalah gabungan dari semua hal ini. Bukan hanya berbicara tentang major yang kita ambil, apakah kita masuk teknik mesin ini, mengerjakan SKS A, B, C, dan lain-lain. So the unique academic is a mix of all of it, not only but about major that we have choose. And what make it special is what we do and what we choose to determine the difference between you and someone beside you. When we go to the campus, we and someone in beside us is go to the orientation together, do the same exercise, do the same examination, and took the same subject, and we are in the same campus. Academic ecosystem itu adalah gabungan dari semua hal ini. Bukan hanya berbicara tentang major yang kita ambil, apakah kita masuk teknik mesin ini, mengerjakan SK. What the difference between you and your and someone in beside you when we graduate? The difference and the output is how we choose three things, like how to your the relationship between you and your teacher, and your relationship with your friends, and how to you to maximize the facility in your school ecosystem. So, kalau di webinar atau seminar yang biasanya aku akan pakai hal ini langsung di skip aja. Jadi aku akan mulai di sini, di situ, lanjut terus. But for now, aku akan menjelaskan secara detail sebenarnya apa yang sebenarnya aku lakukan ketika aku berada di dalam posisi merasa salah jurusan dan akhirnya bisa sampai di posisi sekarang. Ketika aku ada di
So now I will explain detail what I do when I choose the wrong major. Bangku kuliah di semester 3, aku mendapatkan satu quotes yang aku pakai sampai sekarang, dan ini aku akan coba untuk breakdown untuk teman-teman semua. So this is a quote from Francis of Assisi yang bunyinya adalah start by doing what's necessary, then do what's possible, and suddenly you're doing the impossible. Kita akan tarik 3 hal dari quotes tersebut. So in the third semester, I got a quotes from Francis of Assisi that I use until now. The quotes is start by doing what's necessary, then do what's possible, and suddenly you are doing the impossible. Kita akan tarik 3 hal dari quotes tersebut, yaitu 3 hal yang aku warnain di sini. Alright. So we're talking about necessary, possible, and impossible. Apa yang dimaksud dengan necessary? So now we will try to get 3 things that I have colored. They are necessary, possible, and impossible. Dan how can I do the possible? Dan kenapa aku harus melakukan hal yang impossible di dalam kita menjalani kehidupan di ekosistem pendidikan tersebut? So what is necessary, and how can I do the possible, and why is impossible? Khususnya ketika kita merasa salah jurusan. Oke, 3 hal yang ada di layar kalian. Jadi ketika aku mulai masuk ke dalam pendidikanku dulu di Teknik Dirgantara di ITB, aku menyadari bahwa Teknik Dirgantara adalah jurusan yang sangat linear. Linear yang dimaksud adalah ketika kita masuk ke Teknik Dirgantara ITB, kita akan diperhadapkan dengan pilihan bahwa kita harus bekerja di lingkungan Dirgantara. Jadi linear ya, kamu kerja entah di bandara, atau kamu kerja mungkin di pabrik pesawat, dan lain-lain. Jadi ketika aku mulai masuk ke dalam pendidikanku dulu di Teknik Dirgantara di ITB, aku menyadari bahwa Teknik Dirgantara adalah jurusan yang sangat linear. Linear yang dimaksud adalah ketika kita masuk ke Teknik Dirgantara ITB, kita akan diperhadapkan dengan pilihan bahwa kita harus bekerja di lingkungan Dirgantara. Jadi linear ya, kamu kerja entah di bandara, atau kamu kerja mungkin di pabrik pesawat, dan lain-lain. Tapi di tahun kedua aku kuliah, aku merasakan the enlightening experience of a startup world in Indonesia. Di mana aku merasakannya bahwa waktu aku masih ospek di tingkat 1, kalau kita pergi ke kampus, kita harus naik angkot. Atau kita harus naik bemo gitu. Jadi kita udah hafalin nih, oh kalau yang ke ITB dari kosan aku, kita harus ambil yang warna ini, dan kita harus ngambil jam segini. Kalau enggak nanti akan penuh atau orangnya belum datang. Nah, kalau misalnya kita bangun telat sedikit, maka kita harus pergi ke pangkalan ojek, dan kita harus bertanya, kita harus langsung ngobrol sama abang ojeknya kayak, ini harganya berapa buat ke ITB? Oh 10.000, aduh kemahalan, boleh 5.000 aja gak? Yaudah berangkat. Nah, tapi ketika aku masuk di tahun kedua, aku ngelihat adik-adik kelas aku tidak mengalami kesulitan yang sama. Tidak harus nunggu angkot untuk dapat transportasi ke kampus, tidak harus deal-dealan sama abang ojek, tapi mereka bisa datang ke kampus menggunakan aplikasi yang ada di HP mereka. Itu sesuatu yang benar-benar enlightening banget buat aku. Pada saat tersebut, aku menyadari bahwa aku tidak bisa keluar dari ekosistem pendidikan tersebut karena sudah ada investasi yang dilakukan dalam bentuk finansial dan waktu. Maka hal yang kupilih adalah dengan masuk ke dalam ekosistem startup tersebut dengan menjadi driver ojek online atau driver ojol, ada di sebelah kiri. Ketika kita berhadapan dengan sebuah problem, kita You can see the 3 things in the screen. When in aeronautic engineering, I know it is a linear major. That it means like we will face that we will work in the linear environment. I feel in my early years we should go to the campus by public transportation, but in my second years, my junior is not feel the same experience with me. They are not face the difficulties to the campus by the public transportation. They just using application in their phones,
and I know that I can get out from the ecosystem because I have invest the time there, and and I try to go to the ecosystem by being a public transportation driver. Itu punya sebuah pemikiran bahwa ini ada dua sisi yang harus kita lakukan. Ada sesuatu yang sifatnya necessary, ada sesuatu yang sifatnya possible. Pada saat aku ngerasa aku pengen masuk dalam dunia startup, aku pengen tahu nih ojek online itu seperti apa. Aku nggak bisa just say to my parents kayak, ayo aku mau drop out aja dari pendidikan aku sekarang di Teknik Digantara, habis itu aku coba untuk masuk ke dalam sebuah jurusan yang lebih nyambung. Karena aku nggak bisa melakukan itu, aku mencoba untuk mencari option. Apa yang dimaksud dengan mencari option di sini? Aku melihat apa yang possible untuk aku lakukan. Yang possible untuk aku lakukan pada saat itu adalah yang menjadi driver dari ojek online. Nah, itu tuh berlangsung terus. Jadi ketika aku udah merasakan gimana caranya jadi driver ojek online, akhirnya aku ngerasain, oh ternyata dunia startup tuh kayak gini. Akhirnya I'm trying to make my own startup, ish dalam tanda kutip. Tadi kalau gambar yang di tengah, itu adalah sebuah edutech yang coba aku bikin waktu aku kuliah bersama dengan adik aku. Untuk ngerasain sebenarnya gimana sih rasanya membuat produk, abis itu ngejual ke brand, abis itu gimana caranya kita ngobrol sama investor, trying to fundraise dan lain-lain. Dan akhirnya, eventually, kalau misalnya dilihat sekarang, I'm building my own brand, Mantap Corp dan Mimpi. Nah, kalau kita We have two sides. It's necessary and possible. I try to find the option what possible thing that I can do. The possible things is being a driver ojek online. I'm trying my own startup, and now you can see that I have my own startup. lihat tiga fase tersebut, sebenarnya dalam setiap fase tersebut itu ada yang namanya possibility and impossibility. Ada dua spektrum yang tadi di back ini ya. Aku bisa back sekali gak? Please. Nah ini. So possible and impossible. Jadi kita kadang-kadang berpikir ketika kita berhadapkan dalam posisi kayak, oh aku salah jurusan. Atau misalnya kayak, oh ternyata aku pengen ngelakuin suatu hal, tapi aku belum bisa nih sekarang. Kita kadang-kadang berpikir bahwa, oh that's something impossible. Aku pengen belajar hal ini, itu impossible. Yang aku possible lakukan adalah, aku cuma bisa kayak gini sekarang. Aku cuma bisa kayak gitu sekarang. Aku cuma bisa kayak gitu. Nah, kita kadang-kadang ngelihat possible dan impossible itu seperti sesuatu yang binary sistemnya. Jadi, it's either on, atau it's either off, it's either possible atau it's either atau itu impossible gitu. Padahal sebenarnya yang pengen aku sharing ke teman-teman semua di sini bahwa possibility and impossibility itu sifatnya berjalan dynamically sesuai dengan growth dari skill kamu. Nah, gimana maksudnya? Coba aku tunjukin dalam bentuk yang tadi di back ini ya. Aku bisa back sekali gak? Please. Nah, ini. So possible and impossible. Jadi kita kadang-kadang berpikir sifatnya berjalan dynamically sesuai dengan growth dari skill kamu. Nah, So the three things is have two side, like possibility and impossibility. We think when we choose the wrong major, that is something possible. So now I want to share the possibility and impossibility is dynamically by the growth of our skills. gimana maksudnya? Coba aku tunjukin dalam bentuk seperti ini ya, teman-teman semua. Jadi we all start over there. Jadi kayak kita mulai dari sana, lalu eventually kita akan masuk ke sana, possible. Nah, ketika kita udah di perbatasan antara impossible dan possible, yang terjadi bukan kita hanya masuk ke impossible, tapi kita akan memperbesar cakupan dari possibility kita. When we grow, our possibilities also grow. Tapi artinya apa? Karena possibility kita grow, di sanalah juga. So what it means? We all start there, and we go to the possible. Then we will go to and we will grow to the impossibility. Possibility kita juga bertumbuh. So does your spectrum of impossibility. Jadi teman-teman semua lihat ya, makin possibility besar, maka impossibility juga akan semakin besar. And it goes on, dengan pertumbuhan yang kita lakukan, it goes on and on.
But kita harus ingat bahwa we all start there. Kita semua mulai di sana. Ketika aku masih jadi ojek online, driver ojek online, aku startnya di sana. Nah, aku mulai di sini. Look at that. Terus ketika akhirnya aku lulus, mengerti skill about startup dan lain-lain, dan akhirnya bisa buat my own startup, buat my own brand, akhirnya aku ada di sini. Tapi ini adalah posisi yang very impossible saat aku ada di posisi itu. Oke, you get it now, right? Jadi It goes on and on, but don't forget that you start there. When I graduate, I know that it's impossible to have my own brain, but now it's possible. ketika aku ada di posisi ketika jadi driver ojek online, this is something very impossible for me. Tapi ketika itu goes on, itu jadi sesuatu yang possible, the impossibility spectrum naik juga. Tapi kita semua start di sana, teman-teman semua. Dan ini aku pengen coba untuk kita bisa self-aware terhadap diri kita to reach our possibility and impossibility. So please remember bahwa kita semua mulai dari sini, from this to this. Jadi kalau misalnya kita dipertanyakan terhadap sebuah pertanyaan bahwa apakah iya aku merasa salah jurusan, apakah sebenarnya aku sekarang ada di jurusan yang salah, maka ingat teman-teman semua bahwa jurusan adalah sebuah sistem. Kamu adalah sebuah input. Yang menentukan outputnya adalah sistem, oke, menentukan, tapi variabel-variabel yang ada dalam input itu. Kita harus ingat bahwa we all start there. Kita semua mulai di sana. Ketika aku masih jadi ojek online, driver ojek online, aku startnya di sana. Nah, aku mulai di sini. Look at that. Terus ketika akhirnya aku lulus, mengerti skill about startup dan lain-lain, dan akhirnya bisa buat my own startup, buat my own brand, akhirnya aku ada di sini. Tapi ini adalah posisi yang very impossible saat aku ada di posisi itu. Oke, you get it now, right? Jadi kayak ketika aku ada di posisi ketika jadi driver ojek online, this is something very impossible for me. Tapi ketika itu goes on, itu jadi sesuatu yang possible, the impossibility spectrum naik juga. Tapi kita semua start di sana, teman-teman semua. Dan ini aku pengen coba untuk kita bisa self-aware terhadap diri kita to reach our possibility and impossibility. So please remember bahwa kita semua mulai dari sini, from this to this. Jadi kalau misalnya kita dipertanyakan terhadap sebuah pertanyaan bahwa apakah iya aku merasa salah jurusan, apakah sebenarnya aku sekarang ada di jurusan yang salah, maka ingat teman-teman semua bahwa jurusan adalah sebuah sistem. Kamu adalah sebuah input. Yang menentukan outputnya adalah sistem, oke, menentukan, tapi variabel-variabel yang ada dalam input itu juga akan menentukan output seperti apa. Jadi apa yang akan membedakan kamu dengan orang-orang yang ada dalam jurusan yang sama seperti kamu, dan apa yang membedakan kamu dengan orang-orang lain juga yang merasa salah jurusan seperti kamu, adalah ketika kamu bisa ada di sasaran yang tepat. So teman-teman semua, expand your possibilities and achieve the impossible. Thank you. When I being driver, it is very impossible to have my own brain. But when it goes on, now it's possible. We are start there. So now I want to you to self-aware to reach your possibility and your impossibility. When you feel that I might choose the wrong major, let's remember that major is ecosystem and you are the input. The output is system. What the difference between you and the other person that take the same major with you. That's all. So what the difference between you and the other person in the same major with you is when you in the right target. That's all. Thank you.